Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 10 kelas akuntansi malam 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai esai dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap sektor bisnis pusat perbelanjaan di Mall TCC Tanjung Pinang. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Febriani dengan nomor induk mahasiswa 20622160 dan saya bersama dua rekan saya yaitu Erin Yulianri dengan nomor induk mahasiswa 20622128 dan ada Nurul Yuriza Iftadifah dengan nomor induk mahasiswa 20622146. Kami dari kelas akuntansi malam 2 STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Pak Afriyadi di mata kuliah Ekonomi Pembangunan atas tugas yang telah diberikan. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri, dampak pandemik itu terlihat dari menurunnya perekonomian pada masyarakat. Diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat menurunnya tingkat produktivitas barang dan jasa. Banyak pegawai atau karyawan yang di-PHK dari perusahaan karena menurunnya omset dan pendapatan sehingga tidak mencukupi untuk menggaji para pekerjanya. Baiklah, untuk selanjutnya di bagian pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya Erin Yulianri. Kepada Erin, dipersilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk memaparkan hasil diskusi kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pusat perbelanjaan Mall TCC di Tanjung Pinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan sumber data sekunder dari hasil riset, referensi, dan pemberitaan online yang terkait dengan penelitian. Waktu penelitian itu di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan April hingga bulan Juni. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu teknik dokumentasi. Ditemukan bahwa dampak pandemi COVID-19 terklaster pada 3 keadaan aktivitas bisnis. Yang pertama, bisnis bertahan atau stabil. Yang kedua, bisnis yang menurun. Dan yang ketiga, bisnis berkembang. Bisnis yang stabil melalui penyesuaian model interaksi. Bisnis yang menurun adalah yang berbasis kunjungan atau keberadaan konsumen di tempat sangat terdampak dari pandemi COVID-19 seperti pusat perbelanjaan. Dengan kata kunci COVID-19, bisnis dan pusat perbelanjaan. Untuk pendahuluan, TCC mulai beroperasi pada 26 Mei 2016 dan merupakan pusat perbelanjaan yang pertama hadir di Kota Tanjung Pinang dengan tenan mix terlengkap. Saat ini, tenan utama dari TCC adalah Matahari Department Store, Hypermart, Cinema XX1, dan Amazon Tanjung Pinang City Center. Telah menambah perkembangan Kota Tanjung Pinang, satu-satunya mall yang berada di Tanjung Pinang dan terlengkap. Ini berada di kawasan perumahan elit di kilometer 8 atas. Sejak dibukanya Tanjung Pinang City Center mampu menyedot para pengunjung. Perkembangan pada saat dibukanya pada pertengahan tahun 2016, Mall TCC berjalan dengan baik sampai di tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret segala sektor di Tanjung Pinang serta dunia terancam melemah. Dikarenakan munculnya virus COVID dari negara China, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Februari 2019. Nah, dengan munculnya virus ini, pemerintah menerapkan kebijakan lockdown di beberapa daerah serta masyarakat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Kebijakan tersebut berdampak sangat besar di segala bidang kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Segala macam sektor, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya,
maupun pendidikan itu terancam melemah. Karena kebijakan dari pemerintah ini menyebabkan banyak aktivitas normal yang dilakukan pada biasanya itu terpaksa harus dihentikan. Hal ini tentunya dilakukan agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Lonjakan angka pada kasus ini selalu meningkat setiap harinya hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan alasan kenapa kami mengambil esai dengan judul dan tempat penelitian di Multisisi Tanjung Pinang, karena kami sebagai anggota kelompok itu domisili bertempat tinggal di daerah sekitar Multisisi Tanjung Pinang. Oleh sebab itu, kami mengambil tema ini agar lebih mudah dalam melakukan riset dan dokumentasi. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan sekarang ini kita dianjurkan untuk tidak berpergian jauh, sehingga kami mengambil untuk lokasi penelitian yang dekat daerah tempat tinggal. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu dampak COVID terhadap aktivitas pusat perbelanjaan di Mall TCC Tanjung Pinang. Dapat kita ketahui bahwasannya perkembangan pada saat dibukanya pada pertengahan tahun 2016, Mall TCC berjalan dengan baik. Sampai tahun 2020, tepatnya Maret, segala sektor di Tanjung Pinang melemah dikarenakan COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di akhir Februari 2020. Dikarenakan virus COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, serta bayi, maka dari itu pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Seperti yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak, media internet, dan lain sebagainya, bahwasanya Mall TCC Tanjung Pinang tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya, stor tenan yang awalnya mencapai 80% kini menjadi 60%. Di tengah pandemi COVID-19 ini mengakibatkan adanya kesulitan dari tenan untuk beroperasi dan juga adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pada kondisi saat ini, seperti PPKM dan lain sebagainya. Pantauan Batam Pos di Pusat Perbelanjaan Mall TCC Selasa, tepatnya pada 21 April 2021, Mall TCC yang biasanya ramai pembeli kini terlihat sepi. Hanya itu saja, terpantau dari beberapa tenan seperti toko jam, toko sepatu, toko makanan, dan lain sebagainya tampak tutup. Nah, kondisi seperti ini diperkirakan sudah terjadi pada berbulan-bulan yang lalu karena COVID-19, dan juga setelah adanya imbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan keluar rumah. Nah, mengurangnya pengunjung dan tutupnya beberapa tenan di Mall TCC ini juga bukti bahwasannya dampak COVID-19 sangat berpengaruh pada sektor ekonomi. Nah, baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Yuriza. Kepada Nurul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Yuriza Iftadifa. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah dibahas oleh Saudari Vina dan Saudari Erin. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 adalah virus yang menyangkut masalah kesehatan dan juga menginfeksi saluran pernafasan akut. Virus COVID-19 diduga muncul pada 2019 di Wuhan, China. Virus ini diduga masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran virus COVID-19 sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh bagian di Indonesia, yang mengalami peningkatan yang signifikan dari hari ke hari. Dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor di dunia, termasuk Indonesia, seperti sektor perekonomian, di mana perusahaan terancam bangkrut akibat adanya PSBB
Dengan demikian, jumlah mal-mal besar di sekitaran Tanjung Pinang juga terkena dampaknya. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat sektor perekonomian di Indonesia kian memburuk. Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, hingga bulan Juni 2021, sudah banyak sekali perusahaan yang gulung tikar akibat adanya pandemi ini. Banyak perusahaan yang bangkrut merupakan kabar yang mengejutkan bagi Departemen Keuangan yang telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi di saat sebelumnya untuk menopang pasar dan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. Terdapat pula perusahaan yang masih berjalan produksinya tetapi mengambil kebijakan untuk mengurangi pegawainya dan karyawannya dengan cara mem-PHK atau memutuskan hubungan kerja dengan atau tanpa memberikan pesangon. Banyak sekali para buruh pegawai di luar sana yang menangis dan menahan tekanan batin dengan kehilangan pekerjaannya. Tingginya angka pengangguran waktu demi waktu semakin meningkat dan angka tingkat kemiskinan juga ikut bertambah, dan ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Mewabahnya pandemi COVID-19 memiliki dampak di berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis pusat perbelanjaan. General Manager Mall TCC Tanjung Pinang, nasib satu-satunya mall di Tanjung Pinang ini tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya, stor tenan yang awalnya mencapai 80% kini menurun hingga 60%. Tidak menutup kemungkinan sektor perbelanjaan ini tidak akan bertahan lama di tengah kondisi pandemi yang semakin panjang ini. Adapun maksud perbedaan okupansi tenan menurun dari sebelum masa pandemi hingga sekarang. Adanya kesulitan dari tenan untuk beroperasi dan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Faktor yang tidak dapat terduga tersebut sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia sekarang. Untuk itu, berbagai macam upaya dan strategi yang harus dipikirkan oleh pihak manajemen. Jumlah tenan di mall mulai berencana adu strategi memberikan penawaran dan pemotongan harga serta strategi umbar harga atau diskon. Namun, penyebab sepinya saat ini telah lebih didasarkan oleh besarnya ketakutan masyarakat akan penyebaran virus COVID-19. Sehingga masyarakat tersebut masih enggan untuk datang ke mall meskipun banyak jumlah penyewa yang mengurangi harga diskon. Dengan begitu, peraturan harus diterapkan pihak pusat perbelanjaan seperti Mall TCC Tanjung Pinang yang menyarankan agar pelaku usaha lebih fokus pada penerapan protokol kesehatan dan dapat membantu masyarakat bahwa masing-masing pihak seperti pihak Mall TCC Tanjung Pinang itu serius dalam memerangi penularan virus COVID di lingkungannya. Protokol ini yang menjadi acuan bagi para tenan saat beroperasi kembali di tengah pandemi yang masih berlanjut. Misalnya menyediakan hand sanitizer, alat pengukur suhu, pengaturan jarak fisik di eskalator, antrian, hingga wajib menggunakan masker. Baiklah, sekian hasil paparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Pak Apriyadi, dan juga terima kasih banyak terhadap pihak dan sumber-sumber yang telah membantu dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.